rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Fa amma syurutul wujubi, maka adapun syarat-syarat wajibnya Jumat. Fala tajibu, maka tidak wajib apa Jumu'atu Jum'ah illa ala dzakarin, kecuali atas orang laki-laki. Syaratnya berarti satu harus laki-laki, balighin yang baligh, akilin yang berakal sehat, hurrin yang merdeka, muqimin yang mukim, maksudnya mustautin, ini maksudnya adalah yang bertempat tinggal, menetap di situ. Fi qaryatin, dalam satu desa. Mengapa kok artinya mukimin mustautin? Karena Imam Ghazali ini termasuk pengikut mazhab Syafi'i. Tastamilu, yang memuat apa Jum'ah ala arba'ina, atas 40, atau tastamil yang memuat apa qaryah ala arba'ina, atas 40, jami'ina, yang mengumpulkan lihadhi syifati, pada sifat-sifat ini. Harus ada 40 orang laki-laki yang balik, yang berakal, yang merdeka, dan yang menetap. Nah, ini syaratnya berdirinya Jumat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kayak sekolahan-sekolahan tidak bisa mendirikan Jumatan, kantor-kantor tidak bisa mendirikan Jumatan, kemudian pondok tidak bisa mendirikan Jumatan, kecuali kalau pesertanya itu dari kampung juga, ya, dari kampung juga. Kalau khusus santri tidak bisa. Au fi qaryatin, atau di dalam satu qaryah, min sawadil baladi, dari besarnya negara. Negara di situ bukan kok negara-negara kayak Indonesia begini. Nah, kalau ini ada satu Jumatan saja ya repot. Saya tadi itu maulid di mana itu, di Kelapa II. Itu salam dalam satu RW itu masjidnya ada 5 di Tugu sana itu. Di Tugu itu adalah daerah yang terpadat, katanya terpadat se-Indonesia itu. Jadi masjidnya 5, Jumatan semuanya. Itu satu RW 2, musolanya ada 6 apa 4 tadi, lupa. Masjidnya ada 5. Tapi memang ya apa, bisa jadi masjidnya yang kecil-kecil karena daerah padat begitu. Ya blugha, yang sampai kepada sawadil balad, apa nidaul baladi, yaitu panggilan dari negara itu, dari kampung itu. Min tarafin, dari pinggir, yaliha, yang mengiringi apa tarafha, kepada balad tadi, atau pada qaryah tadi. Wal aswatu, dan ada pun beberapa suara itu sakinatun, yaitu tenang. Wal muadzinu, dan ada pun
Orang yang adzan itu rafi'us sauti, orang yang keras suaranya. Ya kalau dulu kan orang adzan itu di atas, suaranya keras supaya dengar. Sekarang orang walaupun duduk di bawah lah pakai speaker. Speaker, makanya kita dengar adzan sini belum selesai, sudah ada yang adzan lagi, sana adzan lagi, sana adzan lagi. Tapi masih ada yang tidak mau pakai speaker itu. Daerah Bogor itu masih banyak yang masih apa namanya tidak pakai speaker. Entah apa bid'ah itu. Liqaulihi, karena dawuhnya Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya, ketika dipanggil, apa lis-salati, untuk salat, min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat. Redaksinya pakai yaumil jum'ah. Yang dimaksud dengan hari adalah mulai tulu'ul fajri, mulai terbitnya fajar sampai maghrib. Itu namanya apa namanya tulu'ul fajr, namanya yaum. Makanya kalau ada orang perginya hari Jumat sebelum subuh berangkat, orang itu perginya jauh, boleh tidak Jumatan. Umpamanya orang pergi ke Bandung, orang pergi ke Cirebon, ke Surabaya, kalau berangkatnya sebelum subuh, orang hari itu boleh tidak Jumatan, karena belum kategori yaum, belum kategori yaum. Jadi umpamanya orang berangkat jam 4 pagi, karena subuhnya sekarang itu jam setengah 5 kurang ya. Jam 4 pergi, kemudian nyampe Margonda sana azan subuh, tidak apa-apa, berarti sudah di luar kampung. Nah, orang itu boleh hari itu tidak Jumatan. Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, sudah masuk subuh, setelah sholat subuh baru berangkat, maka orang hari itu harus Jumatan, dimanapun harus Jumatan. Sama halnya orang puasa, karena orang puasa itu adalah mulai terbit matahari sampai maghrib. Makanya kalau ada orang bepergian, perginya jauh, artinya rencananya itu ada masafatul qasri, ada 81 km, maka kalau berangkatnya itu sebelum subuh, orang hari itu boleh tidak puasa. Ya, boleh tidak, umpamanya kayak besok pagi Ramadan, katakan Ramadan, berangkatnya jam 4 pagi, ya sudah keluar kampung, maka hari itu boleh tidak puasa. Tapi kalau keluar dari rumahnya itu setelah subuh, setelah tulu'il fajri, maka hari itu tidak boleh berbuka, harus berpuasa. Karena ada kaidah idza istama'al safar wal hadar, maka quddimal hadar. Ketika bersama antara safar dengan hadar, dengan di rumah, maka didahulukan hadarnya, yaitu ada di rumah. Wa yurakhasu, dan didispensasi.
liha ulai bagi mereka tadi zakarin baligin akilin hurrin muqimin fi qaryatin tadi. Apa fitarkil jumu'ati di dalam meninggalkan Jumat. Orang boleh tidak Jumatan, tapi karena liudril matori, karena ada hujan yang deras sekali, sehingga kalau sekarang ya seandainya orang pakai payung saja itu masih kehujanan. Jadi seandainya orang pakai payung saja masih kehujanan, masih tampias atau apa, maka orang itu boleh tidak Jumatan. Kalau dulu kan pokoknya hujan yang menyebabkan bajunya basah, maka sudah boleh tidak. Tapi ketika itu kan belum ada payung, belum ada payung. Sekarang orang pakai jas hujan, pakai payung bisa. Maka hujan termasuk salah satu min a'dzaril Jum'ah. Wal wakhli, dan apa ya, bletok itu apa bahasa Indonesianya? Berlumpur. Nah, tanahnya itu berlumpur, becek ya. Kayak dulu pamannya sebelum ada aspal. Ya kalau dulu orang belum ada aspal itu kalau hujan ya belepotan nggak karu-karuan, maka itu termasuk min a'dzaril Jum'ah. Wal faza'i, dan kaget, takut, maksudnya takut terhadap musuh. Umpamanya di masjid itu ada orang yang sedang, musuhnya dia sedang mengancam dia. Kalau dia berangkat nanti akan berantem lah, maka itu boleh tidak Jumatan. Itu kalau sekarang ya gampang, kalau nggak di sini ya pindah ke Jumatan mana kan gitu kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin satu-satunya ya, dulu satu-satunya. Kayak di Bojong Pondok Terong itu dulu Cipayung itu orang Jumatan di Al-Iltihad itu pertama. Kemudian muncul apa namanya Al-Huda Rawakini, kemudian muncul As-Salam Jembatan Serong dan seterusnya. Watamridi, wal marodi, dan sakit. Orang sakit boleh tidak Jumatan, tapi yang sakitnya seandainya dia berangkat itu menyebabkan pertama akan tambah sakit, atau lama sembuhnya, atau bisa menyebabkan kerusakan terhadap anggota tubuhnya. Kalau hanya sekedar meriang saja ya harus Jumatan. Ini santri harus dengerin ya. Kalau hanya meriang saja atid, dibangunkan atid katanya, la ilaha illallah ya. Jadi harus, kalau hanya sakit meriang saja ya harus Jumatan, Sama dengan dibangunkan subuh katanya sakit. Loh, apa kalau sakit tidak sholat subuh? Kan dia juga harus sholat subuh kalau ya. Kan tidak ada alasannya kemudian sakit kemudian tidak sholat subuh, tidak boleh. Watamridi, dan merawat orang sakit. Umpamanya di rumah sakit ada entah itu bapaknya atau ibunya atau saudaranya yang sakit, ketika itu tidak ada yang jagain, kalau ditinggalkan nanti menyebabkan repot orang ini. Katakan kalau butuh apa khawatir, maka boleh tidak Jumatan. Tapi kalau umpamanya orangnya yang sakit itu umpamanya tangannya patah gitu, kemudian digigit, orang itu masih biasa sadar, ya yang nungguin boleh Jumatan. Tapi kalau sakitnya sakit yang harus butuh pengawasan terus menerus dan tidak ada yang jagain,
maka boleh tidak Jumatan. Idza lam yakun, ketika tidak ada itu lil maridi, bagi orang yang sakit, apa qayyimun, orang yang merawat, ghairu, selain man tadi itu. Kalau tidak ada ya adiknya, tidak ada kakaknya perempuan yang jagain, ya berarti dia yang. Summa yustahabbu, kemudian disunahkan lahum bagi ashabul a'dzar, orang yang punya udzur tadi itu. Ani ashabul a'dzari, orang yang punya udzur tadi. Disunahkan apa? Takhiruz zuhri, mengakhirkan zuhur, bukan wajib loh ya, hanya sunnah saja. Ila ayyafrugha, sampai sekiranya selesai siapa annasu, manusia, minal jumu'ati, dari Jumat. Jadi kalau tidak Jumatan tadi karena hujan, karena sakit, karena nungguin orang sakit, karena berlumpur tadi itu, dia nanti sholatnya sebaiknya nunggu setelah Jumatan selesai. Tapi sunnah saja, tidak wajib. Jadi nanti dengar kok sudah masjid sudah selesai, berarti dia baru melaksanakan sholat zuhur. Nah, fa'in khadara, maka jika hadir al Jum'ata, pada Jumatan, siapa maridun, orang yang sakit, au musafirun, atau orang musafir. Ada orang sakit mestinya tidak wajib Jumatan, tapi itu Jumatan. Atau orang yang bepergian, ada orang berangkat katakan hari Kamis ke Bandung, di sana ada seminar 3 hari. Jumat mestinya boleh tidak Jumatan, tapi dia kok Jumatan, ya boleh, sah Jumatannya. Au abdun, atau perempuan, au imra'atun, atau perempuan, abdun atau hamba, au imra'atun, atau perempuan, atau ibu-ibu yang tidak wajib Jumatan kemudian ikut Jumatan, maka sah dan tidak perlu mengganti sholat zuhur, ya, tidak perlu ganti sholat zuhur. Sokat, maka sapa Jumatannya ashabul a'dzar, wa ajza'at, dan mencukupi apa Jumat anil zuhri, dari zuhur. Artinya tidak perlu i'adah, tidak perlu sholat zuhur, sudah Jumatan tadi. Nah, i'adah itu kalau ada beberapa hal, di antaranya umpamanya Jumatan itu ada syarat yang tidak terpenuhi, ya, maka nanti ya ada sholat wallahu a'lam. Bayanu adabil jumu'ati, yaitu menihai hadza, adapun ini itu adabnya Jum'ah, ala tartibil adati, atas tartibnya ada. Waya adapun adabul Jum'ah itu asru jumalin, ada 10 beberapa jumlah. Al-awwalu, adapun yang pertama itu ayyasta'idda, sekiranya siap-siap. Apa siap-siap ini? Mempersiapkan diri. Siapa orang laha untuk Jumatan yaumal khamisi, pada hari Kamis. Jadi mulai hari Kamis sudah siap-siap untuk mempersiapkan entah bajunya supaya yang bagus, minyak wanginya, kemudian pokoknya persiapan untuk Jumatan itu hari Kamis sudah siap-siap, azman, karena tujuan bersengaja tadi, alaiha, atas Jumat, wastiqbalan, dan karena menghadap.
Lifat dia pada keutamaannya Jumat. Jadi hari Kamis sudah siap-siap mempersiapkan mana sajadahnya atau mana surbannya, mana kopiahnya, mana bajunya, yang belum dicuci. Nah, jangan sampai Jumatan baunya mengganggu stabilitas. Santri umpamanya berangkat Jumatan nggak mandi, bajunya nggak ganti, waduh ini pelanggaran ini ya. Fayastamilu maka sibuk siapa man bidu'ai dengan doa wal istighfari dan istighfar wa tasbih dan tasbih badal asri setelah asar yaumal khamisi pada hari Kamis. Jadi hari Kamis itu sudah mulai sibuk dengan berdoa, istighfar, bertasbih dan seterusnya. Mengapa li'annaha karena sesungguhnya ba'dal asar itu saatun adalah waktu kubilat yang dibandingi apa saat bisaati dengan saat al-mubhamati yang disamarkan fi yaumil jum'ati di dalam hari Jumat. Jadi termasuk persiapan asar hari Kamis itu termasuk waktu yang mustajabah yang disamarkan pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu ada waktu yang ada saat yang disamarkan, yang itu adalah mustajab. Makanya termasuk hari Kamisnya itu, Kamis sore. Wala da'u siapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, inna lillahi azza wa jalla, inna sesungguhnya itu lillahi bagi Allah azza wa jalla, fadlan adapun keutamaan siwa arzakil ibadi selain rezeki-rezekinya hamba-hamba. La yu'ti tidak memberi siapa Allah min dzalikal fadli dari keutamaan itu illa man kecuali orang sa'alahu yang meminta siapa man hu kepada Allah asyiyatal khamisi pada sorenya hari Kamis. Jadi Allah itu punya keutamaan yang diberikan kepada orang yang memintanya itu pada sore hari Kamis. Ini ingat-ingat, berarti kalau sore hari Kamis digunakan untuk berdoa, untuk bertasbih, untuk istighfar dan meminta apa yang diminta. Wa yaumal jumu'ati dan yang hari Jumat, minta pada Kamis sore dan hari Jumat. Wa yaghsilu dan mandi siapa man atau mencuci, maksudnya mencuci siapa man fi hadzal yaumi pada hari itu siapa pada pakaian yang man. Jadi pakaian yang mau dipersiapkan untuk Jumatan dicuci, ya dicuci. Jadi ketika Jumatan baunya sudah hilang. Wa yubayyiduha dan memutihkan siapa manha pada siap, artinya disiapkan yang menjadikan bersih jadi putih ya. Nah kalau bajunya hitam kemudian diputihkan ya jadinya maka ya artinya ya baju putih yang sudah mulai banyak keringatnya, banyak tulisan Arabnya ya maka supaya jadi putih. Wa yu'iddu dan menyiapkan siapa man at-tiba pada wewangian. Jumatan pakai wewangian.
Jangan habis makan jengkol berangkat Jumatan, waduh ya. Udah gak mandi habis makan jengkol lagi, wais mengganggu stabilitas Jumat. Ilam yakun, jika tidak ada abatin itu indau di sisi. Nah, kalau dia sudah terlalu bawa minyak wangi ya apa salah. Wa yufarrihu, dan mengosongkan siapa man qalbahu pada hatinya man minal asghali, dari beberapa kesibukan. Allati tamna'uhu, yang mana mencegah apa asghal hu kepada man minal bukuri, dari berangkat pagi ilal jumu'ati kepada Jumat. Jadi hendaklah orang itu ya siap-siap mulai pagi, berangkatnya lebih pagi lebih baik. Santri itu ya berangkatnya nunggu ada pengumuman di masjid itu. Nah, kalau udah baru berangkat. Wayanwi, dan niat siapa man fi hadhil lailati, di malam ini, berarti malam Jumat, shauma yaumil jumu'ati, kalau bisa niat puasa Jumat. Fa inna lahu fadlan, karena sesungguhnya itulah bagi shaum fadlan, ada keutamaan. Wal yakun, dan dalam ada apa shaum itu mazmuman, dikumpulkan ila yaumil khamis, pada hari Kamis, awis sabti, atau hari Sabtu. Berarti Jumat, Kamis puasa sama Jumat, atau Jumat puasa sama Sabtu. Tidak boleh Jumat sendirian, makruh malah. La mufradan, tidak disendirikan. Fa'inna, makasnya mufradan itu makruh, dimakruhkan. Kalau ada orang puasa kok nunggu hari Jumat saja, makruh kan? Ya. Mestinya sama dengan itu, Jumat berkah. Orang sedekah kok nunggu Jumat, apa dikiranya lapar itu hanya Jumat saja? Ya. Jadi orang sekarang itu kalau mau sedekah nunggu hari Jumat, katanya Jumat berkah. Loh, namanya lapar itu kan tidak hanya Jumat ya. Nanti ada orang minta hari Rabu nunggu Jumat, lupa. Keburu mati orangnya. Jadi puasa itu, puasa mengkhususkan puasa hari Jumat saja, itu hukumnya makruh. Kalau puasa hari Jumat bisa digandeng dengan hari Kamisnya, atau digandeng dengan hari Sabtunya. Jadi Kamis puasa, Jumat puasa, atau Jumat puasa dengan Sabtu. Kecuali kalau orang puasa Daud, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, tidak apa-apa. Wa yastaghilu, dan sibuk siapa man bi ihya'i hadhil lailati, dengan menghidupkan malam ini, yaitu malam Jumat, bisolati, dengan sholat, wa khatmil Qur'ani, dan khataman Qur'an. Kalau bisa malam Jumat itu sibuk dengan banyak sholat atau sholawat. Ya, bisolati dengan makna sholawat, banyak sholawat dan banyak membaca, kalau bisa khatam Al-Qur'an. Falaha, maka itu bagi hadhil lailah fadlun, ada keutamaan kasirun yang banyak, kasirun yang banyak.
Wayan sahibu, dan tertarik alaiha atas apa namanya hadhil lailah tadi itu apa fadlu yaumil jumu'ati, keutamaan hari Jumat. Jadi malam itu digunakan kalau bisa tadi banyak baca sholawat, kalau bisa khatam Al-Quran namanya. Kemudian wa yujami'u, nah, yang punya istri ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, dan menjimak siapa? Man ahlau, istrinya. Kalau yang punya istri, kalau malam Jumat sunnahnya bunuh orang kafir. Nah, benar, bunuh orang kafir 70. Fi hadhil lailati, di malam ini, au fi yaumil jumu'ati, atau di hari Jumat kalau tidak puasa. Ya, kalau tidak malam ya siang. Faqad istahabba, maka sungguh mensunahkan dzalika, pada demikian, yujami'u alau fi hadhil lailati au fi yaumil jumu'ati, siapa kaumun kaum hamalu, yang memahami atau mengarahkan siapa kaum alaihi, pada apa namanya alaihi, atas apa namanya istikhabbab tadi itu, atau alaihi, atas yujami'u ahlahu fi hadhil lailah tadi, qaulahu, pada daunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamalu, yang mengarahkan atau memahami siapa kaum alaihi, atas yujami'u ahlahu fi hadhil lailah au fi yaumil jumu'ah, qaulahu, pada daunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, yaitu semoga menyayangi siapa Allah man, pada orang bakar, yang berangkat pagi-pagi siapa man, waqtakaro, dan apa namanya dan ya menemukan, jadi pagi siapa, artinya udah nyampe pagi, udah nyampe di masjid. Wa ghusala, dan membasuh siapa atau mandi siapa, apa namanya, oh gini, wa ghusala, dan menyebabkan mandi, ya berarti jima. Wa ghassala, dan menyebabkan mandi siapa man, wa tasala, dan kemudian mandi siapa man. Jadi orang, Nabi dawuh kalau bisa orang itu berangkatnya pagi, jadi pagi itu sudah menemukan permulaan khutbah itu, ya, kemudian melakukan hal yang menyebabkan mandi, berarti tadi hubungan suami istri tadi, kemudian waktu salah, dan kemudian mandi. Wawa adapun wawa salah, atau wawa adapun qaluhu sallallahu alaihi wasallam, itu hamlul ahli, yaitu mendorong
atau memahami lafaz ahli alal husni atas mandi tadi. Jadi berarti ya hubungan suami istri tadi. Wakilah dan dikatakan apa maknanya ghassala itu adalah ghuslu thiyabi, yaitu membasuh pakaian-pakaian nyaman. Faruwiya maka diriwayatkan apa ghassala bitakhfif, bacanya bukan ghassala tapi ghassala, ada yang baca takhfif. Wangtasala dan mandi siapa mandi jasadi dengan kepada jasadnya man. Wabihada dan karena ini apa namanya tadi ayasta'idda laha yaumal khamis ila akhirih, tatimmu jadi sempurna apa adabul istiqbali, adabnya menghadap Jumat. Wa yakhruju dan keluar siapa man min zumratil ghafilina, dari golongan orang-orang yang lalai, yaitu alladzina orang-orang idza asbahu, ketika masuk pagi siapa man qalu berkata siapa alladzina ma hadzal yaum, ma itu apa hadzal yaum, hari ini. Itu namanya orang lalai. Kalau orang hari Jumat kan ini hari apa ya, hari Jumat, berarti dia nggak siap-siap mulai kemarin, padahal orang yang apa namanya tahu bahwa besok hari Jumat, hari Kamis sudah harus mulai siap-siap. Kalau sampai tanya ini hari apa ya, hari Jumat, apalagi kalau sampai waktunya Jumatan dia tidak tahu. Qala berkata siapa ba'dus salaf, aufan nasi, adapun paling sempurnanya manusia, apanya nasiban bagiannya, minal jumu'ati dari Jumat itu 4 orang, intadzaraha yang menunggu siapa manha pada Jumat, waro'aha dan menjaga siapa mana pada Jumat, minal amsi sejak kemarin. Jadi orang yang paling sempurna bagian Jumatannya adalah orang yang mempersiapkan Jumat itu mulai hari Kamis sudah siap-siap. Besok Jumat harus siap-siap, bajunya dicuci, disetrika, kemudian minyak wanginya disiapkan, kopiahnya, serbannya, dan seterusnya. Wa akhaffuha, dan ada ba'akhaffu, dan ada paling ringan yang nas, apanya nasiban bagiannya itu man orang idza asbaha, ketika masuk pagi siapa man yaqul berkata siapa man ish al yaum, ish hari apa sesuatu al yaum, hari ini hari apa ya, hari Jumat ya, masih tanya ini hari apa. Ini berarti orang yang bagiannya kecil. Udah tanya ini hari apa ya, berangkatnya belakangan lagi. Wakana dan ada siapa ba'duhum, sebagian ulama atau sebagian salaf itu yabitu, menginap siapa ba'duhum lailatul jumu'ati, pada malam Jumat fil masjid, di masjid.
Sebagian ulama itu, sebagian salaf itu kalau malam Jumat malah tidur di masjid, saking menjaganya hari Jumat. Jadi malam Jumat tidur di masjid sampai Jumatan. Wah, keren ini. Jadi iktikaf di masjid, tidur di masjid. Kalau sekarang ya tidak boleh, masjidnya dikunci. Masjidnya dikunci. Karena kalau nggak dikunci kotak amalnya hilang. Kalau nggak dikunci jam-jam dinding hilang, mesin hilang sekarang. Li ajriya karena arahnya Jumat. Dan ada yang nginep, ada yang menginap dari Jumat. Asal adapun yang kedua itu idza asbaha. Jadi pertama tadi adalah persiapan mulai hari Kamis. Yang kedua idza asbaha, ketika pagi-pagi hari Jumat. Ibtada'a memulai siapa man bil ghusli dengan mandi. Ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Ba'in karena jika ada siapa man itu layu bakir, tidak berangkat pagi-pagi siapa man, faqrabu, maka adapun dekat nyaman ila rawahi, adapun dekat nyaman ila rawahi kepada berangkat itu ahabbu, lebih dicintai. Liyakuna, supaya ada siapa man itu akroba, lebih dekat apanya ahdan, masanya bin nadhafati, dengan mandi. Artinya orang itu mandinya kalau bisa ketika sudah dekat dengan berangkat Jumatan. Jadi ya pagi itu sudah disunahkan, mulai pagi orang sudah disunahkan untuk mandi sunnah, mandi sunnah li huduril Jum'ah, ya. Nah, tapi yang lebih baik adalah mandinya itu ketika dekat-dekat sudah mau berangkat. Kalau berangkatnya jam 11, ya berarti pas mau mandi, mau berangkat itu baru mandi. Jangan pagi-pagi mandi, setelah itu sepak bola, berkeringat, setelah itu berangkat Jumatan, ini podo ae. Baunya nggak karu-karuan itu nanti. Fal ghuslu, maka adapun mandi itu mustahabun, disunahkan istighbaban, dengan sunnah muakkadan yang dikukuhkan. Sunnahnya adalah sunnah muakkad. Wa dhahaba, dan berpendapat siapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama, ila wujubi, pada wajibnya ghuslu. Bahkan ada yang berpendapat wajib orang itu untuk Jumatan mandi dulu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghusl Jum'ati, ada mandi Jum'ah itu wajibun ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang balik. Nah, ini dimaknani wajib tadi itu. Wal masyhuru, adapun pendapat yang masyhur min hadits Nafi'in, dari hadisnya Imam Nafi', an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu man atal jum'ata falyaghtasil. Man, siapa orang itu ata, mendatangi siapa man al jum'ata, pada Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah mandi siapa man. Orang kalau mau datangi sholat Jumat maka hendaklah mandi. Berarti tidak wajib.
Wa qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal jumu'ata, man adapun siapa orang itu syahidah, hadir siapa man al jumu'ata pada Jumat, minar rijali dari kalangan orang laki-laki, wan nisa'i dan perempuan, fal yaltasil maka hendaklah mandi siapa man, baik orang laki-laki maupun perempuan, kalau hadir Jumatan maka hendaklah mandi. Wakana dan ada siapa ahlul Madinah, itu penduduk Madinah, idza tasabba, ketika saling membuli, saling menghina, saling mencaci. Siapa al-mutasabbani, dua orang yang saling mencaci. Yaqul berkata siapa ahaduma, salah satunya mutasabbani, lil akhari pada yang lain, la anta adapun kamu itu asyarul, lebih jelek, mimman dari orang layak tasil yang tidak mandi siapa man yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Dulu itu kalau ada orang berantem di Madinah itu orang dianggap lebih jelek daripada tidak mandi pada hari. Berarti tidak mandi pada hari Jumat itu adalah jelek. Nah, itu jelek. Jadi seperti itu. Waqalan berkata siapa Umar bin Utsman pada Utsman. Ada sahabat Umar ini lagi khutbah ini, radhiyallahu anhu. Lamma dakhala, ketika masuk siapa Utsman, bahwa adapun Umar itu yang khutbah siapa Umar. Umar lagi khutbah ini. Ahadi, adakah masa ini, saat ini, hari itu saat masa. Munkiran kali ingkar alaihi. Oh, ini baunya alaihi atas Utsman. Taroka yang meninggalkan siapa al-bukura pada berangkat pagi-pagi. Aduh. Faqala maka berkata siapa Utsman. Jadi sahabat Utsman itu datang terlambat Jumatan itu. Ya terlambatnya itu ketika Umar sudah naik ke mimbar khutbah, kemudian Utsman baru masuk. Itu ditegur oleh, kamu ini gimana kok jam segini baru hadir. Jadi khotib itu boleh tegur orang yang hadir. Faqala menjawab siapa Utsman, nazitu, aku tidak menambah bacaan sami'tul adzan, setelah sekiranya mendengar aku al-adzan pada adzan, ala antawaddo, sekiranya wudu siapa aku wa kharajtu dan keluar. Katanya Utsman, padahal aku ini tidak nambah apa, saya ini dengar adzan, setelah adzan langsung wudu, langsung berangkat padahal. Lagi. Faqala maka berkata siapa Umar, wal wudu'a, adakah pada wudu, hanya wudu saja maksudnya itu. Waqad alimtu, dan sungguh telah tahu siapa anna Rasulullah sallallahu itu karena ya'mur, perintah siapa Nabi, karena ada Nabi itu ya'mur, perintah siapa Nabi kepada kita bil ghusli, dengan mandi. Masa hanya wudu saja katanya Umar, kan Nabi perintah kita supaya mandi kalau mau Jumatan. Nah gitu. Waqad urifa, sungguh telah diketahui apa jawazu tarkil husli, bolehnya meninggalkan mandi di wudu'i Utsman, dengan wudunya Utsman radhiyallahu anhu. Jadi artinya bahwa orang boleh tidak mandi, wudu saja berangkat Jumatan tadi itu menunjukkan bahwa itu boleh.